Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam membaca Matan Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam babul fiqhi, masih dalam babul ibadat, pembahasan tentang ibadah. Dan kita sekarang sudah berada dalam kitabus salah, khususnya pada bab atau pembahasan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana sebelumnya kita sudah mengambil dua hadits, hadits Abu Hurairah dan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dimana kedua hadits ini mengandung tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menjelaskan tentang kaifiat atau tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam mulai dari awal sampai akhirnya. Nah, dan sekarang kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadhwal mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dahulu mengangkat kedua tangannya hadwal mankibai atau hadwa mankibai, yang sejajar dengan kedua pundaknya, seperti ini. Idza iftataha as-shalah, yang dimana beliau melakukan hal tersebut pada beberapa tempat. Yang pertama, idza iftataha as-shalah, kalau beliau membuka salatnya. Nah, berarti yang diinginkan di sini pada saat takbiratul ihram, karena yang membuka salat adalah takbiratul ihram. Ini tempat yang pertama. Wa idza kabbara lirruku', tempat yang kedua tatkala Nabi alaihi salatu wassalam bertakbir untuk ruku'. Dan yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan juga tatkala beliau alaihi salatu wassalam mengangkat kepalanya dari ruku'. Apa namanya ini? Ya, tidak rafa'ahuma kadzalika, beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti demikian. Wa qala, dan beliau mengucapkan, yakni pada saat beliau bangkit dari rukuknya, yakni pada saat beliau i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, di sini juga ada dalil nanti bahwa seorang imam hendaknya dia mengucapkan keduanya. Berbeda dengan makmum yang hanya disyariatkan untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Di sini juga ada dalil bahwa ucapan Rabbana walakal hamd ada dua riwayat. Riwayat yang telah berlalu Rabbana laka tanpa waw, dan di sini pakai waw. Nah, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dulu tidak pernah mengangkat tangannya pada saat beliau ingin sujud. Paham ini? Pada saat i'tidal, sami Allah liman hamidah. Ketika beliau ingin sujud, beliau tidak pernah mengangkat tangannya. Allahu Akbar. La. Paham ini? Hadits ini syahidnya atau inti kandungannya mengandung tentang pembahasan bahwa disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada ketiga tempat. Mungkin ada yang bertanya, karena yang masyhur di antara kita ini ada 4 tempat. Satunya pada apa? Pada saat bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu pada salat yang memiliki dua tasyahud. Akan datang dalilnya insyaallah taala. Nah, ini inti dan syahid dari hadits. Dan para ulama bersepakat akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Ingat, kan 3 tempat tadi. Para ulama sepakat pada tempat yang pertama, takbiratul ihram, para ulama sepakat akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan. Karena banyaknya hadits yang datang menjelaskan tentang hal tersebut. Bahkan disebutkan
ada 50 sahabat yang meriwayatkan hadits yang menjelaskan akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Dan di antara ke-50 orang sahabat itu, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-asyaratu al-mubasysyirun bil jannah. Kemudian mereka berselisih, ya, pada kedua tempat yang lainnya. Pada apa itu? Pada saat rukuk dan i'tidal. Mereka berselisih akan hukumnya. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Paham ini? Kalau yang pertama disyariatkan. Dan para ulama sepakat akan hal tersebut. Yang kedua, untuk tempat yang lainnya, yaitu pada saat rukuk dan i'tidal, para ulama berselisih. Jumhur sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dan orang yang datang setelah mereka, termasuk al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad, mereka berpendapat akan disunnahkannya hal tersebut. Akan disunnahkannya hal tersebut, ya, ini mengangkat tangan. Bahkan takbiratul ihram. Paham ini? Taib. Mereka berpendapat akan disunnahkannya. Taib. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa yang meriwayatkan hadits tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada 3 tempat ada 30 orang sahabat. Dan di antara 30 mereka adalah al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah. Begitu pula al-Imam Hakim rahimahullah, beliau mengatakan la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha al-khulafa'ul arba' thumma al-asyarah faman ba'dahum min akabir sahaba ghaira hadhihi sunnah. Kata Al-Hakim, saya tidak pernah mengetahui suatu sunnah yang diriwayatkan oleh imam 4, diriwayatkan pula oleh 10 orang yang dijamin oleh dengan surga, dan sahabat selain mereka dari sahabat-sahabat akabir, pemuka para sahabat, kecuali hadits yang menjelaskan tentang syariat ini. Paham ini? Dan ini pendapat Allah Ta'ala alam, ini yang lebih kuat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Baik. Adapun sebagian ulama yang lainnya ada yang menambahkan tempat yang keempat, dan ini yang kita ingin sebutkan, sebagaimana yang kita isyaratkan tadi. Diriwayatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang selainnya, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan ini adalah riwayat dari Al-Imam Syafi'i dan juga sebahagian dari pengikutnya, dan pendapat jamaah dari ahlul hadis. Mereka mengatakan bahwa ada tempat yang keempat disyariatkannya mengangkat tangan bagi seorang yang salat, yaitu pada saat seorang bangkit dari tasyahud yang pertama. Pada saat seorang bangkit dari tasyahud pertama. Ini diambil dari salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi alaihissalam dahulu pernah melakukannya, yang dalam hadits yang panjang. Dan juga apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Humaid yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sendiri. Disebutkan bahwa thumma idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi. Disebutkan dalam hadits bahwa Nabi alaihissalam dahulu tatkala beliau bangkit dari 2 rakaatnya, maksudnya apa ini? Tasyahud pertama, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, yuhadhi bihima mankibaihi,
Kemudian beliau mengangkatnya sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Nah, kemudian hadits yang berikutnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfih wal yadain war rukbatain wa atraf al-qadamain. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintah. Ya, kalau Nabi diperintah, jelas yang memerintahkan Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat yang diperintah berarti Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, aku pernah diperintah yakni oleh Allah Subhanahu wa taala an asjuda ala sab'ati a'dhum. Supaya saya bersujud, ya maksudnya dalam salat, di atas 4 a'dhum, di atas 7 a'dhum, anggota tubuh. Yang pertama kata beliau alal jabhah. Tempat yang pertama dahi. Namun bersamaan dengan itu, pada saat beliau menyebutkan dahi, beliau juga mengisyaratkan kepada hidungnya, menunjukkan bahwa dahi dan hidung ini satu paket. Kan? Kemudian tempat yang kedua sekaligus yang ketiga, al-yadain, kedua tangan. Berapa tangan tak? 2. Makanya kan yang disebutkan di sini cuma 4 masalahnya. Mungkin nanti bertanya, mana 7-nya ini? Ya 7-nya itu karena 3 di antara 4 ini dikali 2. Karena dia adalah anggota tubuh yang berpasangan. Nyata? Nah, yang pertama tadi jabhah, dahi, yang langsung berpasangan dengan hidung, 1. Yang kedua al-yadain, kedua tangan. 1 tambah 2? Ya, belajar matematika ini, kembali ke TK. Yang ketiga rukbatain, kedua lutut. Berarti sudah 5. Yang terakhir atraf al-qadamain, ujung kedua kaki. Berapa itu? Nah, jangan hitung jari-jarinya. Antum hitung 15 nanti. Nah, berarti 7. Baik, hadits ini menunjukkan akan perintah dan disyariatkannya seorang yang sholat untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh ini. Dan hukumnya wajib. Disebutkan oleh para ulama hukumnya wajib. Dan para ulama sepakat ya akan disyariatkannya hal ini. Akan disyariatkannya hal ini. Nah, hanya saja mereka berselisih pada hukumnya. Apakah setiap dari anggota tubuh yang 7 ini wajib seorang bersujud di atasnya ataukah tidak? Dan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang sahih akan wajibnya. Dan ini yang masyhur di kalangan kita, dan ini juga yang masyhur di sisi para ulama yang bermadhab dengan madhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun sebagian ulama ada yang memilahnya, ada yang mengatakan sebagian dari 7 ini wajib dan sebagian yang lainnya sunnah. Tapi yang rajih wallahu ta'ala alam, dan ini yang masyhur, adalah pendapat madhab Imam Ahmad yang mengatakan semuanya wajib. Yang mengatakan bahwa semuanya wajib. Taib. Hadits berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu,
thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minas tintaini ba'dal julus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala berdiri mendirikan salat, beliau bertakbir pada saat beliau berdiri itu. Ini pada saat takbiratul ihram. Kemudian beliau kembali bertakbir tatkala beliau ingin ruku'. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini riwayat juga menjelaskan tentang ucapan belum setelahnya. Hina yarfa'u sulbahu, tatkala beliau mengangkat sulbahnya. Apa sulbah di terjemahan kalian ini? Tulang sulbinya. Baik. Nah, ini maksudnya i'tidal ya, jangan sampai antum berpendapat beda lagi. Ya maksudnya hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ya ini pada saat beliau i'tidal. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian setelah itu beliau mengucapkan dalam keadaan beliau berdiri setelah beliau ruku', Rabbana walakal hamda. Tsumma yukabbiru hina yahwi, kemudian beliau kembali bertakbir tatkala beliau sudah yahwi. Ya condong kepada sujudnya, maksudnya beliau ingin sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah, kemudian setelah beliau bangkit dari sujudnya, mengangkat kepalanya, beliau bertakbir lagi. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian beliau bertakbir kembali di sujud yang keduanya. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah, kemudian beliau kembali bertakbir tatkala beliau mengangkat ke kepalanya. Tsumma, kemudian yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha. Beliau melakukan hal ini terus-menerus pada setiap salatnya sampai beliau selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minas tsintaini ba'dal julus. Ditambah lagi, kalau salatnya memiliki 2 tasyahud, maka pada saat kita berdiri setelah tasyahud pertama, ya maksudnya minas tsintain ini setelah 2 rakaat. Berdiri lagi, berarti salat ini berapa? 3 atau 4 rakaat. Berarti punya 2 tasyahud. Setelah tasyahud pertama, beliau juga bertakbir. Kita langsung baca dengan hadits yang setelahnya karena ini satu paket, pembahasannya sama. An Mutarrif bin Abdullah ibn Shikhir qala sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana idza sajada kabbar wa idza rafa'a ra'sahu kabbar wa idza nahadha min ar-rak'atayn kabbar. Falamma qada as-salata akhadha biyadi Imran ibn Husain faqal qad dzakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, beliau pernah berkata bahwa aku pernah salat, atau aku dan Imran ibn Husain, ini dua-duanya sahabat, pernah salat di belakang Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Abi Talib ini, Ali ibn Abi Talib mengimami mereka. Fakana Aliyun, maka Ali pada waktu itu, ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, idza sajada kabbar, beliau bertakbir pada saat beliau sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, dan tatkala beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir lagi. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbar, dan tatkala beliau juga selesai dari 2 rakaatnya, maksudnya tasyahud yang pertama, beliau bangkit dari itu, beliau juga bertakbir. Falamma qada as-salata, tatkala mereka telah selesai dari salatnya, Imran ibn Husain mengambil dan menarik tangannya Mutarrif ibn Shikhir. Kemudian dia berkata kepada Mutarrif, qad dzakkarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, Ali maksudnya, telah mengingatkanku kepada salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Atau di sebagian riwayat dikatakan shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ali bin Abi Talib, dia telah salat dengan salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua hadits ini inti dan syahid dari pembahasannya, ya, menyebutkan tentang disyariatkannya takbir di beberapa tempat yang telah disebutkan, dan juga menunjukkan akan besarnya dan agungnya perkara takbir.
Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan takbir salah satu, ya, dari bagian dari salah satu ibadah yang paling agung. Bahkan dijadikan salah satu dari rukun keislaman. Ini kan? Yang dimana keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan salat. Menunjukkan bahwa salat adalah perkara yang agung. Dan di antara kaifiat salat yang Allah jadikan dalam salat itu adalah takbir. Bahkan Allah menjadikan bagian yang paling besarnya dalam salat. Berapa kali antum takbir? Hampir di setiap gerakan itu dipenuhi dengan takbir. Menunjukkan akan agungnya perkara takbir. Baik. Dan para ulama bersepakat akan wajibnya takbiratul ihram. Karena kan tadi takbir banyak. Hukumnya berbeda. Untuk takbiratul ihram, para ulama sepakat. Takbiratul ihram ini takbir yang keberapa? Pertama. Para ulama sepakat akan wajibnya. Ya. Para ulama sepakat akan wajibnya. Kemudian mereka berselisih pada takbir-takbir yang lainnya. Maka kebanyakan dari ulama fuqaha yang berpendapat akan tidak wajibnya takbir di tempat-tempat selain daripada takbiratul ihram. Karena yang wajib di sisi mereka dari amalan-amalan salat itu hanya apa yang datang dalam hadits yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits al-musi' fi salati. Orang yang keliru dalam salatnya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, pernah ada salah seorang yang salat di hadapan Nabi SAW. Dia salat tapi dengan salat yang tidak sempurna. Ya kan? Kemudian Nabi perintahkan dia untuk mengulang wudunya, mengulang salatnya. Dengan mengulang wudunya terutama, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbir al-hadis. Dalam hadis yang panjang. Syahidnya dalam hadis ini, Nabi menyebutkan beberapa bagian dalam salat yang dimana para ulama menyimpulkan setiap dari bagian yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib salat. Wajib salat. Dan yang disebutkan dalam hadis ini hanya takbiratul ihram, tidak disebutkan takbir-takbir yang lainnya. Oleh karena itu, sebahagian ulama yang berpendapat bahwa takbir selain takbiratul ihram tidak wajib. Paham ini? Menyelisih pendapat jumhurul fuqaha. Hanya saja sebahagian ulama yang lainnya, di antaranya al-Imam Ahmad dan Daud al-Zahiri rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat akan wajibnya. Ya, berpendapat akan wajibnya. Dengan hadits fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang dimana beliau alaihi salatu wassalam mudawamah, terus menerus dalam melakukannya. Dalam riwayat yang lainnya, walaupun tidak masuk dalam hadits musi fi salatihi, tapi dalam riwayat yang lainnya menjelaskan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam dalam salatnya, beliau tidak pernah meninggalkan takbirat al-intiqal selain dari takbiratul ihram. Nah, sedangkan dalam hadits yang kita bawa pada bab yang pertama, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintah wajib atas kita mengikuti salatnya Nabi. Paham ini? Nah, di antara salat yang beliau lakukan, kaifiat yang beliau lakukan dalam salatnya takbiratul intiqal. Berarti apa hukumnya takbiratul intiqal? Wajib. Paham ini? Karena Nabi lakukan dalam salatnya. Nah, setiap apa yang Nabi lakukan dalam salatnya hukumnya wajib. Apa dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, kita akhirkan hadits ya yang berikutnya. Karena ini ada beberapa hadits yang pembahasannya sama. Nah, sampai di sini insyaallah taala naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.